Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sebagai agen properti dan broker properti pemula. Biasanya kita sebagai agen properti maupun broker properti adalah kita harus tahu pertanyaan saat survei lokasi seperti itu. Biasanya kita lakukan sebagai agen properti, kita survei lokasi ke pihak owner maupun pihak buyer juga. Biasanya kita harus mengecek survei lokasi seperti itu. Penting bagi saya bagaimana cara berkomunikasi yang saat survei ke lokasi seperti ini. Untuk mengetahui objek tersebut, simak video kali ini dan ikuti video kali ini, oke? Oke, seperti bagaimana cara kita berkomunikasi dengan owner maupun user kita atau calon pembeli kita di saat kita survei ke lokasi seperti ini. Nah, ini adalah satu hal yang sangat utama seperti bagi kita agen properti itu kita paham lokasi tersebut seperti karena kita tahu sebelum lokasi tersebut kita akan mengetahui bagaimana saat survei ke lokasi seperti pertanyaan ini akan timbul saat kita tanya bagaimana kita lakukan saat kita survei ke lokasi ke pihak owner maupun ke pihak user. Oke, terima kasih yang telah mendukung channel saya dan terima kasih yang telah melihat video saya berjuta properti, dan jangan lupa tekan share, tekan like jika itu bermanfaat, dan tekan loncengnya untuk mengikuti info-info yang terbaru tentang saya, dan tombol like-nya seperti supaya tetap berkembang, dan jangan lupa subscribe itu gratis seperti oke. Saat kita menjumpai user atau survei lokasi ke beberapa poin yang saya sebutkan tadi adalah kita tanyakan adalah ke kita lakukan sebagai agen properti, kita tanyakan ke pemilik lahan tersebut. Ini ada dua versi yang saya lakukan, percaya atau tidak ya terserah bagi Anda seperti, karena ini hal yang saya lakukan setiap hari seperti. Hal yang perlu perlu dikomunikasikan kita sebagai agen properti yaitu saat kita survei lokasi adalah ketika saat kita survei lokasi ke tanah maupun ke rumah atau maupun ke kos-kosan, tiga hal aja yang dibentuk, karena kita sering menjualkan rumah, sering menjualkan tanah maupun sering juga menawarkan sebuah kos-kosan seperti. Nah, sebagai contoh pertama yaitu survei tanah seperti sebagai contoh kita lakukan saat kita survei ke rumah yang kita akan jual atau survei ke rumah sebelum kita jual atau biasanya kita mempromosikan objek kita, rumah tersebut kita promosikan. Yang perlu diketahui Anda sebagai agen properti yang pertama adalah luas tanahnya seperti itu wajib seperti, karena kita mengetahui luas tanahnya, kita juga akan tahu dan kita akan bisa enak berbicara tentang luas tanah sebagai pembelinya maupun user kita seperti. Untuk luas tanah kita biasanya mengetahui sebagai kita seperti kita harus tahu kita harus meminta fotokopi sertifikatnya seperti. Kita harus mempelajari fotokopi sertifikat. Di situ pasti ada luas tanahnya berapa seperti. Karena yang menjadi barometer kita adalah yaitu sertifikat itu tersebut, karena kita akan tahu bagaimana luas tanahnya, bagaimana tentang legalitasnya terutama SHM-nya itu kita tahu di sertifikat, karena barometer kita hanya di situ, kita mengetahuinya hanya di sertifikatnya seperti. Yang kedua adalah kalau kita ketahui adalah luas bangunannya seperti. Kalau di rumah luas bangunannya kita harus tahu, kita tanyakan ke pihak ownernya seperti luas bangunannya berapa. Dengan kita mengetahui luas bangunannya secara tidak langsung kita tahu
tahu IMB-nya seperti ada nggak IMB membangunnya seperti, karena IMB juga sangat penting seperti, karena tidak ada IMB kita tidak bisa menjualkan sebuah properti rumah tersebut seperti, karena IMB juga wajib juga seperti, tidak adanya IMB juga mempengaruhi kita menjualkan rumah tersebut seperti. Oke. Nah, yang ketiga biasanya yang kita tanyakan sebelum kita memasarkan rumah tersebut, kita harus tahu berapa jumlah kamarnya. Biasanya sebelum kita mengetahui tentang luas tanah, legalitasnya, tentang luas bangunannya, kita survei ke lokasi, kita tanyakan berapa kamarnya dan kita cek ke lokasinya. Biasanya yang ditanyakan adalah berapa kamarnya seperti. Kita survei, cek kamarnya berapa. Umpama rumah ini tipe 36, kamarnya ada 2. Kita cek apakah benar ini rumah ini ada dua kamar tidur seperti. Nah, untuk kemudian kita nanti akan merealisasikan ke pihak user juga. Kalau kita user bertanya rumah ini ada berapa kamar, kita jadi tahu berapa kamar yang ada di rumah tersebut seperti. Dan yang keempat adalah berapa kamar mandinya seperti. Nah, ini juga sangat penting juga seperti. Setelah kamarnya berapa, kamar mandinya berapa, kita harus tahu juga seluruh dalam rumahnya tersebut. Jadi berapa kamar mandinya kita harus tahu. Nah, jadi kita harus tahu detail-detail dalam rumahnya seperti. Dan yang kelima, berapa jumlah watt daya listriknya seperti. Karena sangat penting juga. Karena kebanyakan yang tanya di saya itu listriknya berapa mas, berapa watt. Nah, untuk rumah yang Anda jualkan ini. Nah, nanti tidak lazim kalau 2 lantai ini listriknya 900 watt. Nah, jadi menjadi pertanyaan juga bagi kita sebagai agen properti. Nah, dan juga biasanya juga ada yang bertanya di saya, kok rumah segitu kecilnya dengan luasan segitu kok listriknya sampai 2200. Nah, ternyata di dalamnya ada 4 kamar, 4 AC seperti 4 AC dan 2 heater water, belum lagi nanti perabotan rumah tangga seperti kulkas dan seperti kulkas, TV dan lain-lain. Memang memerlukan daya-daya yang sangat besar seperti, karena kebanyakan ya rumah-rumah mewah itu yang kebanyakan listriknya. Jadi penting banget untuk kita mengetahui berapa jumlah daya listriknya seperti. Nah, seperti. Jadi kalau rumah di tipe 36 kalau dayanya 2200 kan nggak mungkin seperti. Biasanya kalau di tipe yang paling terkecil biasanya sudah pakai daya 900 watt seperti. Tapi sekarang minimal standar daya 1300 watt seperti, karena kebanyakan sekarang orang juga sudah mempunyai AC rumah sebagai pendingin rumah maupun supaya sejuk hawanya seperti. Karena oke, itu saja untuk poin kelima adalah berapa jumlah watt listriknya dan berapa jumlah lantainya. Kita harus mengetahui seperti untuk survei lokasi rumahnya, kita harus mengetahui jumlah lantainya, lantai 1 atau lantai 2. Kalau lantai 1 kita harus mengetahui berapa itu tadi untuk luas tanahnya, dan kalau lantai 2 kita harus mengetahui seperti berapa jumlah kamar yang ada di lantai 1 dan berapa jumlah kamar yang ada di lantai yang kedua seperti. Jadi yang poin kelima adalah berapa jumlah lantainya yang harus ditanyakan ke ownernya seperti. Dan keenam ini juga yang sangat ditanyakan, sering ditanyakan adalah penggunaan sumur bor atau PDAM seperti. Jadi ini juga yang sering ditanyakan kepada saya, pada user saya juga. Yang dipakai di sini adalah apa? PDAM atau sumur bor berarti itu mempengaruhi juga seperti. Kalau PDAM bagaimana kualitas airnya, bagaimana proses PDAM-nya itu lambat atau tidak. Nah, kalau di Jombang ini kan ada semacam, kalau di PDAM di Jombang, kalau wilayah perbukitan biasanya PDAM-nya itu nggak begitu lancar seperti. Tapi kecuali kalau di daerah kota dekat dengan persawahan atau itu PDAM-nya lancar seperti, karena dataran rendah seperti. Nah, yang ke 8 ya seperti adalah lingkungan. Yang pasti destinasi lingkungan kita harus tahu sebagai agen properti. Kita harus tahu seluruh lingkungan tersebut, gimana lingkungan tersebut, fasilitas umum apa aja yang terdekat di situ, dan fasilitas umum apa aja yang ada di situ seperti masjid, playground, permainan anak-anak, atau mungkin
itu kita harus tahu, karena secara tidak langsung agen properti juga lebih mengenal lingkungan yang ada di sekitar properti. Nah, kalau kita survei ke tanah, seperti survei tanah ya sama saja dengan kita survei ke rumah. Survei tanah biasanya yang ditanya adalah luas tanahnya seperti luas tanahnya berapa, legalitasnya cocok nggak dengan luas tanah yang ada di kita kemukakan di pihak user tersebut. Kalau kita ke ownernya kita tanya legalitasnya cocok nggak sesuai dengan luas tanah tersebut, seperti legalitasnya sudah SHM atau seperti D, itu juga mempengaruhi. Seperti kebanyakan kalau tanah, kalau SHM itu lebih mahal seperti kalau dibandingkan dengan surat petok D, karena ya itu tadi, kalau petok D itu masih memerlukan dana lagi kalau untuk mengubahnya lagi ke SHM. Nanti akan saya sebutkan, dan saya akan bikin video bagaimana cara membuat surat petok sampai ke merubah surat petok ke SHM yang berbeda. Nah, untuk juga status tanahnya, biasanya kita sering untuk survei ke tanah itu ke pihak owner, kita tanyakan ke pihak owner status tanahnya ini berupa apa, tanah pekarangan atau tanah persawahan. Yang sering saya jumpai ya, kalau di Jombang saya sering menjumpai juga. Jadi biasanya statusnya itu tanah pekarangan, kelihatannya tanah pekarangan tapi statusnya tanah persawahan seperti ada. Saya tidak bisa menyebutkan daerah mana, tapi ada seperti itu. Kita menjualnya bilangnya itu status tanah pekarangan, ternyata itu masih status tanah persawahan seperti. Kita harus lebih detail lagi mengecek tanah tersebut atau menanyakan lagi ke pihak ownernya seperti. Nah, wajib ditanyakan juga seperti ini. Untuk lingkungan juga, destinasi lingkungan juga harus ditanyakan. Untuk survei tanah itu dekat lokasi manapun, akses manapun yang kita dekat dengan tanah tersebut, kita itu harus tahu. Nah, untuk yang ketiga ini kos-kosan seperti. Saya juga pernah review juga kos-kosan seperti yang kita tanyakan untuk luas tanahnya juga berapa, luas bangunan, fasilitas yang ada di kos-kosan apa aja. Mungkin di sana ada AC-nya, mungkin ada semacam ya itu tadi AC-nya, mungkin fasilitas apa aja yang disuguhkan di kos-kosan tersebut. Nah, untuk biasanya itu berapa harga sewanya per bulan, nah biayanya per tahunnya, itu kita harus tahu seperti. Nah, itu cara kita berkomunikasi dengan mudah ya sepertinya. Cara-cara pertanyaan yang saat kita survei ke lokasi, kita harus sering komunikasi dengan pihak ownernya maupun pihak pemilik kos-kosan yang tersebut maupun pemilik tanah tersebut. Kita harus berkomunikasi, kita harus ngobrol, bahkan kita harus ngopi bareng ya seperti kalau di zaman sekarang seperti. Nah, untuk produk-produk yang kita jual ini biasanya kita kalau sebagai agen properti yang profesional, kita harus valid seperti nyata dan valid seperti, karena itu sebagai agen properti profesional dan handal di tahun 2020, di akhir tahun 2020 maupun di 2021, kita harus menjualkan produk-produk yang valid dan nyata seperti itu. Seperti apa? Yaitu tadi, untuk kita biasanya pertanyaan kalau kita survei tanah, survei rumah, survei kos-kosan, hanya 3 saja yang saya bahas ya. Belum kita semenjak nanti ya seperti ya. Nanti kita tahu lingkungannya. Sebagai agen properti kita juga tahu secara tidak langsung lingkungannya ini seperti ini, lingkungannya ini kawasannya seperti ini, secara tidak langsung kita juga tahu. Kalau kita sebagai agen properti lebih tahu seluruh lingkungan tersebut, secara tidak langsung menjadi ilmu bagi kita. Kalau kita di daerah lain, kita tahu daerah B, kita tahu akan daerah C, kita tahu akan daerah D juga ya seperti. Jadi itu syarat mutlak bagi Anda agen properti yang Anda, kita harus tahu bagaimana survei lokasi ke tempat yang kita akan properti yang kita objek properti yang kita akan jualkan, entah itu rumah, tanah maupun kos-kosan, kita harus tahu ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat, semoga yang melihat video saya ini diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah dan rezeki yang barokah yang di sobat batik. Oke, demikian, dan jangan lupa tekan subscribe dan tombol like-nya dan share ke kawan-kawan properti. Jika itu bermanfaat, share ke kawan-kawan properti semua dan tombol like-nya.
dan tekan lonceng notifikasinya untuk mengikuti info-info yang terbaru dari saya, dan Anda yang menjadi pertama kalinya untuk mengikuti info-info yang terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Salam berjuta kembali.